Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini melanjutkan video sebelumnya soal safety riding yang belum sempat penulis bahas, yaitu counter steering. Sekalian juga bahas soal gaya berkendara, riding style. Jadi entah mengapa counter steering itu diajarkan di balap sama David Kidd terutama ya. Counter steering ini dianggap merupakan salah satu teknik balap, dan tapi ada juga yang menganggap counter steering itu adalah teknik untuk menghindar dengan baik. Cuma ada perbedaan, ada salah persepsi atau salah tangkap antara counter steeringnya luar negeri dengan yang masuk Indonesia. Counter steering di Indonesia itu diterjemahkan seringnya dengan gaya berkemudi, dengan sliding. Jadi dicontohkan gambarnya rider lagi sliding, lagi ban belakangnya lagi diselipkan jadi drifting gitu, ban belakang agak selip, ban depannya belok ke berlawanan arah. Itu disebut teknik counter steering. Beda ya. Kalau di mobil mungkin gitu, counter steering itu belok pakai drifting, jadi ban mengarah berlawanan dengan arah menikung karena ban belakang dibuat selip. Selipnya bisa sedikit, bisa banyak. Ada namanya drift angle. Kalau miring ban belakangnya selipnya banyak, sudut beloknya sudut mobil itu jadi lebih tajam, jadi arah mobil jadi mengarah masuk ke tikungan. Makin besar sudutnya, makin dianggap makin bagus. Itu drifting. Motor juga bisa digitukan. Biasanya bisa kita lihat di trail, di flat track, atau juga di road race juga kelihatan. Jadi tapi bukan itu counter steering itu, bukan itu. Counter steering yang dimaksud itu bukan soal selagi belok arah kemudinya berlawanan arah, enggak gitu. Orang-orang biasanya mengacu ke David Kidd. Entah kenapa orang-orang pada ngajunya ke David Kidd segala, karena ya mungkin dianggap bekas pembalap MotoGP, dianggap paling ngerti, tapi sebenarnya ya enggak juga, karena beberapa teorinya soal gaya berkemudi juga salah. Jadi gini, counter steering itu adalah memanfaatkan reaksi motor ketika kemudi dibelokkan. Jadi reaksi motor itu ketika setang dibelokkan ke kanan, motornya akan ke kiri, akan terbanting ke kiri. Jadi ini kalau penulis dalam kondisi tegak ini terus belok tiba-tiba belok kiri, maka motor akan rebah ke kanan. Bisa kelihatan enggak? Jadi kalau
nggak bisa pelan sih ngeceknya, harus agak kencang. Ini berapa ini, 30 mungkin ya, 30-40 lah kalau lambatnya. Kencang sih bisa, jalan 100 juga bisa, tapi mending latihan dari kecepatan 40 atau 30. Kalau jalan 20 gini agak nggak mungkin ya, soalnya motor reaksinya apa beda lagi. Jadi kalau kita tidak melakukan reaksi balik, terus gini ya, lurus ya ke serangan ke kiri, kan otomatis motor akan jadi ke kanan sendiri, terbanting ke kanan, jadi miring ke kanan. Ini misalnya banting kiri, otomatis banting kanan setirnya, otomatis motor rebah ke kiri lagi ya. Jadi gini, jadi saat diarahkan ke kanan, setang dalam posisi tegak ya, kita nggak melakukan apa-apa, nggak bereaksi, nggak melakukan body steering macam-macam. Misalnya ke kanan ya, tuh langsung ke kiri sendiri body motor. Nah, setelah body miring ke kiri ini kita ikuti, baru kita reaksi, kita melakukan body steering macam-macam untuk menguasai keseimbangan motor. Jadi kalau kita mau belok kanan mendadak, kalau ini mau belok kiri mendadak, setang kita belokkan ke kanan mendadak juga, nanti motor jadi jatuh ke kiri. Jadi yang bisa gini ini terutama motor yang moge gitu ya, yang asnya itu TRAIL nya itu agak lepas ke as roda. Jadi dari setang ke dari poros perputaran setang ini sampai ke as roda itu lurus, itu yang cocok. Kalau yang motor beda, jadi misalnya dari poros tegak lurus ini agak maju ke depan, ada trailnya banyak, itu biasanya ngikutin arah kemudi. Jadi kalau ke kiri ya ke kiri, kalau ke kanan ya ke kanan. Gimana ya, penulis Sulpas sih, maaf mungkin penulis nggak jelas. Yang jelas kalau di motor sport atau di motor bebek lah, enggak ya, motor sport aja sih, motor sport itu cocoknya pakai counter steering. Sementara kalau di motornya Suzuki bebek atau motor Suzuki Matic, cocoknya pakai body steering. Nanti penulis teruskan, mau isi bensin dulu. Ya sudah, kita teruskan lagi. Jadi aduh, sampai lupa sampai mana tadi. Wis lupakan aja ya, maaf. Mulai dari awal lagi. David Kit ngajari mengemudi kiri dulu. Dijelaskan kalau mengemudi itu diarahkan setangnya berlawanan arah. Jadi sebenarnya itu gini, ini jalan berapa? 70, tapi sebelah kiri ada Scoopy, agak sulit. Nah ini kan depan motor, ini kalau ke kiri cerut, untuk jadi langsung ke kanan. Ini susah ya, soalnya ini Matic. Oh iya, penulis tadi jelaskan motor apa aja yang cocok ya. Cocok pakai counter steering motor sport. Kalau motor Matic Suzuki itu cocoknya pakai teknik body steering.
Counter steering cocok juga diterapkan di motor-motor Yamaha. Bisa lihat nggak? Ini motor Yamaha Scoopy ini ya. Ini motor Yamaha Scoopy itu atau depan Honda Fit ini, asnya di posisi stangnya itu, asnya roda itu ada di agak ke depan, jadi nggak pas di tengah-tengahnya suspensi depan. Ini bikin motor kalau dibelok jadi susah belok kalau pakai body steeringnya. Jadi mau belok susah. Kalau motor kayak Next ini kebetulan pas, tapi ini kan matic. Pas ada di suspensi. Jadi pakai body steering, badan belok kiri, motor diarahkan ke kiri, gampang. Apalagi yang lebih mudah itu Suzuki Spin. Nah, itu lebih gampang lagi. Yang Suzuki Spin itu as roda ada di belakangnya suspensi depan. Jadi garpunya suspensi depan itu ada di belakangnya. Oh, ini ada NMAX juga. NMAX posisinya ada di belakang juga. Nah, pakai body steering di NMAX enak. Jadi cirinya body steering itu apa? Kalau setang dibelokkan ke kiri, motor itu cenderung rebah ke kiri. Jadi beloknya enak. Kalau motor Honda yang porosnya as rodanya ada di depan kayak yang sana Scoopy itu kalau setang diarahkan ke kiri, enggak, motor seakan mau lurus terus. Nah, itu cocoknya dikendarai pakai counter steering. Counter steering itu kita lakukan dengan pertama nyentak setang ke arah yang berlawanan dengan belok. Jadi mau belok ke kiri, setangnya dibanting ke kanan. Nggak banyak tapi ya, cuma sedikit, kira-kira cuma gitu toh. Cuma sit gitu toh, sedikit sedikit, nggak banyak. Kalau banyak jatuh. Jadi sedikit jeret, motor langsung reaksinya kebanting ke kiri. Jadi mau belok kiri mendadak ya, setang diputar ke kanan mendadak sedikit, motornya banting ke kiri, baru kita ngikuti. Itu counter steering. Kalau mau belok ke kanan ya sama, tinggal disesuaikan. Counter steering ini nggak semua motor enak. Kayak Suzuki Next ini nggak enak dipakai teknik counter steering, pakai body steering enaknya. Jadi kasarannya anggap aja nih motor yang enak dipakai counter steering ya. Ini lagi lurus ngikutin, mendadak seret banting ke kanan, ke kiri dulu stangnya, terus setelah motor rebah ke kanan kita ikutin ke kanan. Jadi ini cocok untuk manuver untuk manuver dadaan. Kalau kayak di MotoGP kayak yang dijelaskan itu beda lagi, itu nanti bahas nanti. Jadi counter steering itu bukan nyetir kayak drifting ya. Tujuannya di setang diarahkan berlawanan arah itu adalah untuk bikin motor kebanting. Dan ini nggak bisa diterapkan di semua motor. Jadi ada motor yang lebih enak pakai body steering. Ada motor yang emang dari sananya sudah enak kalau pakai counter steering. Terutama motor-motor laki, motor sport. Makin sport, makin butuh counter steering terus. Jadi gini, motor-motor yang butuh counter steering itu biasanya adalah motor yang setirnya stabil. Jadi motor yang kalau
dipakai kencang, itu stangnya bisa anteng, jadi stangnya bisa ngelawan. Itu yang counter steering. Kalau ini kan ini kecepatan 60, motor di stangnya gini megal-megal ngikutin. Kalau yang motor butuh counter steering biasanya susah. Jadi kalau motor yang counter steering itu kita nggak bisa pakai body steering. Mau belok seakan motor tetap terus. Nah, counter steering ini body badan jadi harus ngikutin motor. Kita cuma menyeimbangkan toh. Mau belok kanan, goyangkan ke kanan mendadak terus kiri. Ini kalau untuk balapan cocoknya ya kalau mau nyalip, mau melakukan manuver mendadak. Kalau untuk menikung gitu enggak, kan sudah perencanaan, pakai gantung badan gitu kan sudah. Ngapain pakai counter steering lagi kalau misalnya cuma untuk belok gitu. Fotonya kalau misalnya di tengah tikungan butuh mau nyalip atau mendadak mau pingin belok kiri belok kanan gitu, lebih ke kiri lebih ke kanan. Ini enggak cuma untuk belok tok ya, untuk kembali lurus juga bisa. Jadi misalnya pas lagi miring belok gini, pingin tegak lagi, ini belok kiri ya, pingin tegak lagi, setang diarahkan ke dalam tikungan secara mendadak, jeret, otomatis motor akan kebanting tegak. Nah, setelah motor kebanting tegak ya tinggal diteruskan, tinggal body steeringnya atau kita atur kemudinya ya. Ya pemakaiannya seperti itu. Satu, untuk belok mendadak. Kedua, untuk tegak mendadak. Tegak mendadak nanti bisa langsung belok kanan juga. Jadi ya pemanfaatannya beda lah. Ini bukan drifting ya Pak. Terus sekarang relevansinya dengan gaya berkendara. Gaya berkendara itu ya seperti ini saja, contoh ini saja, counter steering. Counter steering itu nggak semua motor enak dipakai counter steering. Contoh, ini motor kurang enak. Mungkin kalau penulis pakai Endopit bisa mencontohkan lebih enak. Kalau ini nggak perlu, ini berada nggak perlu. Tapi mungkin kalau kenceng ini ada pengaruhnya juga ya. Jadi ini misalnya ya, ini jalan bapak 80, kedua paling kiri, otomatis motor rebah ke kanan, tinggal ngikutin. Jadi ya begitu. Cuma ya tentu manuver mendadak ini ada bahayanya. Bahayanya apa? Ini tadi penulis lakukan setang belok mendadak ke kiri itu terasa ada membal di ban, ada kayak ban itu kayak melewat gitu loh. Jadi kan tadi penulis jalan 80, penulis banting setang ke kiri untuk nyalip motor truk tronton tadi ke kanan, lewat kanannya. Nah itu ban itu terasa ada melewat gitu loh. Jadi kalau ini dilakukan waktu bannya kempes, misalnya orangnya ini pingin motornya terasa empuk, banyak dikempeskan, bahaya. Karena apa kan, jadi ini jadi melewatnya banyak. Kalau melewatnya banyak bisa langsung telebok gini, bisa langsung jatuh jedek gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Harus latihan ya. No comment. Jadi
untuk melakukan itu di kecepatan tinggi, ya suspensinya jangan sampai kacau lah. Tapi jarang kalau motor-motor Matic atau apa Honda sekalipun itu jarang suspensi depan jelek. Biasanya yang rusak itu suspensi belakang dulu. Yang penting itu tekanan ban jangan sampai kurang. Kalau melakukan itu di tekanan ban yang kurang, ya bahaya. Tadi penulis jalan 80 tok aja loh, belum sampai 120, belum apa, ban itu sudah terasa ada geser sedikit. Apalagi kalau lebih kencang lagi, itu padahal masih 80 banting setang ke kiri, jedek, motor robok ke kanan, ikutin ke kanan. Kalau penulis biasanya nggak pakai cara gitu. Penulis biasanya pilih tekan rem depan, rem belakang sedikit. Jadi begitu rem belakang ditekan gitu, belok gampang. Karena apa? Bagian belakang ini jadi kayak poros gitu, jadi kayak pivot. Apa, di rem sedikit ini jadi kayak kesangkut gitu. Jadi pas rem sedikit, setang diarahkan kemanapun enak. Setang diarahkan ke kiri, ini pakai body steering atau nggak perlu pakai controller steering ya, pakai body steering ya. Di rem sedikit diarahkan ke kiri, dilepas, udah belok kiri. Direm sedikit, belok kanan, dilepas, udah. Dan ini berlaku kalau untuk motor yang enak pakai counter steering, contohnya Honda Beat lah. Gampangannya, misalnya penulis nggak punya moge, dianggap nyontokan moge neko-neko, ya wis Honda Beat, enak. Direm sedikit, belok. Ini sebenarnya tekniknya di MotoGP juga. Nah, ini yang teknik ngerem ini. Sudah bahas David Kitt, bahas ngerem. Nah, ini wis pas. David Kitt itu ilmunya nggak selalu bener loh. David Kitt itu ngomongnya apa? Kalau misalnya ngerem, kalau mau belok ngerem, itu badan diarahkan ke depan, sangat ke depan. Jadi apa, badan diarah sangat ke depan sambil merunduk. Apa gitu? Nggak selalu, tergantung dari musimnya. Beda motor, beda konfigurasi motor, beda titik berat motor, itu beda. Yang punya apa, counter rotating shaft, jadi shaftnya muternya nggak ke depan tapi ke belakang gitu, itu beda juga perilakunya. Kita lihatlah contohnya di MotoGP. David Kitt itu ngajari kalau ngerem itu nggak usah pakai rem belakang, pakai rem depan tok. Ngomong gitu kan. Yang menganut gitu banyak, termasuk sampai yang dipakai di jalan. Andalannya David Kitt. Ladus, nggak cocok itu, udah omongannya wis. Sekarang sudah nggak musimnya David Kitt. David Kitt itu pembalap masa lalu, nggak relevan untuk sekarang. Kita lihat kalau sekarang pembalap ngerem itu kebanyakan kan pada tegak semua, badan diarahkan paling belakang, terus habis gitu badan arahkan ke belakang, kaki dijulurkan. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat titik berat motor lebih di belakang, biar motor nggak jungkel ke depan, satu. Yang kedua, biar grip beban itu nggak banyak berpindah ke depan, dua. Terus tiga, untuk keseimbangan. Jadi waktu ngerem dulu itu mungkin memang rem depan tok yang bisa diandalkan. Itu zamannya David Kitt ya. Sekarang enggak.
Karena apa? Konstruksi sudah beda, ban mereknya sudah beda. Terus beda dengan dulu. Jadi pembalap sekarang itu kalau ngerem pakai rem belakang juga. Coba wes cari testimoninya itu waktu terakhir si Takaaki Nakagami bahas soal cara pengereman ideal yang dilakukan Marc Marquez. Pakai apa coba? Berhenti, menghentikan motor, memperlambat laju motor, mengandalkan rem belakang. Itu katanya kuncinya. Bukan untuk belok, tapi untuk ngerem, untuk memperlambat laju kendaraan. Nah, itu Marc Marquez. Dovizioso juga gitu. Coba cari di komentarnya Petrucci yang mengaku belajar dari Dovizioso soal pengereman. Juga komentarnya Lorenzo semenjak ia pindah dari Yamaha ke Ducati. Ngeremnya pakai cara apa? Rem belakang. Jadi rem belakang juga dipakai, entah mana yang dulu mana yang belakangan, tapi mestinya yang belakang dulu, karena kalau depan dulu motor pasti nyungsep, lebih nyungsep daripada kalau belakang. Ini kalau di rem belakang motor gak nyungsep, tapi kalau di rem depan nyungsep. Bisa dicoba sendiri nih, lihat, bisa kelihatan gak nih ya, depan nyungsep, kalau belakang sih ini, kalau belakang gak nyungsep, depan nyungsep, belakang gak nyungsep, cuma makin lambat tok, tapi datar gini seret. Kalau depan langsung nyut, beda. Itu tekniknya. Yamaha nggak perlu rem belakang. Siapa bilang? Vinales itu bilang butuh rem belakang. Rem, bukan untuk belok lo ya. Terus apalagi Kalkur Flow, iya kayaknya Kalkur Flow yang cerita itu siapa lagi ya, lupa habis. Pokoknya dari komentar pembalap MotoGP sekarang ya, komentar tahun 2019, tahun 2020 itu ngomong kalau ngerem itu mereka butuh rem belakang, mereka nggak pakai rem depan tok. Rem depan tok itu cara kuno, sudah ketinggalan zaman. Sudah itu. Sekarang soal gaya berkendara. Apa memang kalau motor belok harus cenderung ke depan? Tadi sudah penulis bahas rata-rata tegak ke belakang. Nah, waktu belok apa harus ke depan juga? Enggak. Karena beda motor, beda keseimbangan, beda titik berat. Namanya belok itu menyeimbangkan titik berat. Berarti berat ban depan dan belakang. Kalau berat motor 50-50, iya memang. Tapi kalau motor yang berat di depan, ya harus menyeimbangkan yang belakang. Jadi ya namanya gaya berkendara itu harus disesuaikan motornya juga. Jangan sama rata semua motor, beda konfigurasi ya beda. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.